Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Andika Sari, kelas 10 MIPA 4. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bakteri. Kalau begitu, yuk lihat penjelasannya. Pengertian bakteri. Bakteri adalah salah satu yang berukuran sangat kecil sehingga hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Bakteri merupakan organisme prokariota. Disebut demikian karena sel-sel prokariota belum memiliki membran T-sel, sehingga bahan genetik atau DNA atau bahan intinya terkonsentrasi di dalam bagian disebut nukleat. Bakteri merupakan mikroorganisme yang menyebarannya di alam paling luas atau kosmopolitan. Bentuk bakteri. Dari dulu sampai sekarang, bakteri dibentuk menjadi 3 macam bentuk dasar sel bakteri, yaitu bulat kokus, batang bacillus atau bacillus, dan lengkung koma atau vibrio, serta spiral atau spirillum. 3 struktur bakteri. Struktur bakteri diantaranya 1 yaitu materi genetik atau DNA kromosom. Fungsi DNA ini akan membawa gen-gen yang paling penting untuk mengatur proses-proses yang terjadi di dalam sel bakteri. Yang kedua, plasmid. Plasmid berisi gen-gen penting untuk pertahanan sel bakteri terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan. 3. Stoplasma. Stoplasma merupakan cairan yang bersifat kolloid dan berisi semua molekul ataupun zat yang diperlukan dalam proses metabolisme untuk menunjang kehidupan sel. Yang keempat, ribosom. Ribosom merupakan organisme yang berfungsi untuk sintesis protein. Yang kelima, mesosom. Mesosom merupakan daerah membran stoplasma yang mengalami pelipatan. Yang keenam, endospora. Endospora merupakan suatu struktur atau spora dinding tebal dan sangat tahan terhadap kondisi lingkungan yang jelek. Yang ketujuh, membran stoplasma. Membran stoplasma atau membran plasma merupakan selaput yang membungkus stoplasma, berisi isinya. Membran stoplasma tersusun atas lapisan lipoprotein yang bersifat semi-permeable. 8. Dinding sel. Dinding sel adalah bagian sel bakteri yang berfungsi memberi bentuk dan kekuatan atau perlindungan terhadap sel. Yang ke-9, kapsul. Kapsul merupakan lapisan rendah yang menyelubungi dinding sel. Fungsinya untuk pertahanan diri dari cadangan makanan. 10. Pili atau embrio. Pili digunakan sebagai alat lekat dengan bakteri lain atau dengan bahan-bahan padat yang merupakan makanan bakteri. Yang ke-11 yaitu flagellatum. Flagellatum tidak jumai pada semua bakteri. Fungsi flagellatum adalah untuk membantu pergerakan bakteri. Yang keempat, reproduksi bakteri. Pada bakteri dikenal 2 macam cara bereproduksi, yaitu cara aseksual dan cara seksual. Cara aseksual terjadi dengan pembelahan binder. Dalam proses ini, binder sel bakteri membelah menjadi 2 sel anak. Proses ini terjadi sangat cepat, hanya memerlukan kurang dari 20 menit untuk membelah menjadi 2. Yang kedua, cara seksual dengan konjungsi dan transformasi, lalu transduksi. 5. Contoh bakteri. Menurut klasifikasi bakteri dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan cara memperoleh makanannya, yaitu bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. B. Berdasarkan kebutuhan oksigennya. Bakteri dikelompokkan menjadi 3, yaitu bakteri aerob, bakteri anaerob, dan bakteri mikroaerofil. Cara C. Berdasarkan suhu untuk pertumbuhan bakteri dikelompokkan menjadi 4, yaitu bakteri physiogrofil, bakteri mesofil, bakteri termofil, dan bakteri hipertermofil. D. Berdasarkan hubungan evolusinya, bakteri dikelompokkan menjadi 12 filum, namun hanya 4 filum yang dikenal umumnya, yaitu Protobacteria, bakteri gram positif, Spirocheta, dan Cyanobacteria. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai bakteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.